Shalom Bapak Ibu, senjata iman hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melalui ayat ini, Tuhan mau ajarkan kita untuk hidup pada tujuan yang benar yang disiapkan Allah bagi kita. Apa sih tujuan Allah? Pertama, yaitu untuk memuliakan Allah. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pelayanan, pekerjaan, materi, keluarga, atau apapun yang kita miliki, semuanya harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan dunia atau diri sendiri. Yang kedua, berdampak atau jadi berkat untuk orang lain. Panggilan kita sebagai garam dan terang dunia harus terus nyata sebagai orang percaya. Dunia ini semakin dipenuhi oleh manusia-manusia yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak mau memikul beban orang lain. Mereka beranggapan, untuk apa memikirkan orang lain? Toh sementara diri sendiri juga penuh dengan beban. Atau dengan alasan aku tidak mempunyai sesuatu yang bisa menolong orang lain. Padahal apapun bisa dipakai Tuhan dari hidup kita untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Tujuan yang ketiga adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus terus mau dibentuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Karena itulah Tuhan memakai orang-orang, masa-masa sulit, masalah-masalah untuk memproses kehidupan kita, sehingga semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Kalau ketiga hal ini terus menjadi tujuan hidup orang percaya, maka kelak di akhir hidupnya, orang itu dapat berkata seperti Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itu seperti di 2 Timotius 4 ayat 7. Jika tujuan hidupmu benar, maka benarlah perbuatanmu. Saya mau membagikan sedikit kesaksian tentang kebaikan Tuhan atas kehidupan saya. Sebenarnya sudah sering sekali Tuhan gerakin hati saya untuk bersaksi, tapi saya masih ngeyel. Nanti aja deh Tuhan, saya nggak tahu ngomong apa kalau di depan. Terlalu banyak yang mau saya omongin sampai nggak bisa ngomong sama sekali. Begitu banyak penyertaan Tuhan yang saya rasakan dalam kehidupan saya. Badai kecil, badai besar, Tuhan udah izinkan terjadi dalam hidup saya. Seperti waktu itu pernah khotbahnya Sinse David, kalau ada badai kecil, badai besar, apa sih badai dalam hidupmu? Pasti Tuhan punya tujuan dan maksud di dalamnya. Mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudara semua banyak yang tahu kalau saya sebelum hamil Josie, saya adalah ibu yang bekerja. Ketika Tuhan izinkan saya hamil, Tuhan sedikit demi sedikit ambil pekerjaan itu dalam kehidupan saya. Pas COVID, saya udah jarang kantor. Kerja sebulan paling 15 hari, terus 10 hari, terus seminggu, sampai Josie sudah lahir, saya benar-benar nggak bekerja. Saat itu saya tanya Tuhan, kenapa? Tuhan, di situ Tuhan bilang, kamu harus 100% handle Josie. Oke, saya nurut. Uang udah mulai habis, kebutuhan jalan terus. Januari 2022 kita putuskan kita pindah ke Batam. Ada teman yang mau ajak suami untuk buka usaha di sana. Awal Januari Tuhan berkehendak lain. Mama mertua jatuh sakit, yang gak kenal sama orang, gak bisa bangun, siang malam teriak-teriak, bolak-balik masuk rumah sakit. Suami gak kerja karena harus jaga mamanya yang sakit. Gak ada penghasilan. Stres gak? Stres Bapak Ibu.
Saat itu pikiran saya satu, saya harus dapat kerja, saya harus punya pekerjaan. Saya punya dua anak bersekolah. Satu anak bayi masih pakai pampers, masih tiap bulan masih ke dokter untuk vaksin. Saya telepon Ci Angel, minta bantu Ci Angel cariin kerja. Saya telepon teman-teman saya butuh pekerjaan. Saya cari di internet, loker-loker, tetap Tuhan gak kasih. Di setiap doa saya selalu tanya, Tuhan kenapa sih? Kenapa Tuhan gak izinin saya bekerja? Duit udah habis Tuhan, saya mau bayaran bagaimana ini? Tuhan jawab, emang sekarang kamu kurang ya? Kamu gak percaya saya pelihara kamu? Di situ saya langsung minta ampun sama Tuhan. Tapi tetap saya masih cari-cari kerja. Cuman saya gak ngoyo cari kerjanya. Tapi saya maksa suami saya untuk bekerja. Ya dong, kalau terus-terusan dua-duanya gak kerja, gimana bayar listrik? Akhirnya suami saya kerja, panggil orang buat rawat mama siang, suami malam jaga mama. Puji Tuhan, Maret akhir mama udah sembuh 100%. Padahal waktu mama sakit itu kita udah pasrah. Suami sama adiknya juga ikhlas apapun yang terjadi. Tapi Tuhan berkehendak lain. Mama dikasih kesembuhan yang sempurna. Puji Tuhan, saat ini juga saya sudah bekerja. Sudah jalan 3 bulan di perusahaan saya. Dan saya yakin pekerjaan ini Tuhan yang kasih. Pertama kali interview di kantor saya ini, saya cuma bilang, Tuhan, perusahaannya bagus, deket lagi dari rumah, cuma 7 menit dari rumah. Ini juga perusahaannya gak jualan aneh-aneh. Kalau boleh Tuhan, saya mau. Waktu ibadah hari Minggu, Ko Yakub ada bilang di khotbahnya, kalau minta sama Tuhan tuh gini, Tuhan tolong saya, supaya saya bisa memuliakan-Mu. Titik-titik supaya saya bisa memuliakan-Mu. Saya ikutin, Tuhan tolong saya dalam hati nih. Tuhan tolong saya mau pekerjaan ini. Saya mau memuliakan-Mu melalui pekerjaan ini. Suatu hari, Tuhan ada taruh di hati saya, Esther, kamu harus serahkan anak kamu Josie, karena itu anakku. Wah, kaget saya. Langsung saya dengan cepat saya info Koje untuk jadwalin penyerahan anak. Besoknya, hari Senin, ada telepon masuk. Saya di-hire oleh Pigeon, itu kantor saya sekarang. Tuhan bilang, ayo, ini waktunya. Terima kasih Tuhan. Melalui kesaksian saya ini, yang mau saya bagikan ke Bapak Ibu adalah Tuhan yang memegang kendali. Semua di bawah kontrolnya Tuhan. Kalau Tuhan gak buka pintu, ya gak akan terbuka. Mau sepintar apapun, mau sekaya apapun, mau serajin apapun, mau banyak koneksi sekalipun, mau sepengalaman apapun, kalau Tuhan gak buka, ya gak akan terbuka. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dia lebih tahu kapan saat kamu butuh, kapan kamu siap, kapan keluarga kamu siap, kapan waktu yang tepat buat kamu. Saya tetap minta didoakan di pekerjaan saya ini, karena saya satu-satunya orang Kristen di divisi saya. Supaya kembali ke doa saya di awal, saya minta pekerjaan ini supaya bisa memuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan saya. Seperti yang senjata iman kita pada hari ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kiranya kesaksian saya ini dan senjata iman hari ini menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.